Pak Seno, Nah, saat ini di bahkan studio TV One Pak Seno sudah hadir beberapa ustadz, kiai, dan juga ya, bahkan ada ya, pendamping juga dari korban. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Seno, silahkan. Ya, terima kasih. Kang Seno, saya ya, manggilnya Kang Seno ya, nggak apa-apa ya, Kang iya, ya, ya, orang boleh, Sunda boleh, ya. Pak Haji. Iya, iya. Gini, dari mana orang tua atau keluarga korban ini mengenal lembaga pendidikan itu? Ya, dari mana Iya, asalnya sumber informasinya kok bisa sampai menyekolahkan ke ke sana gitu situ ya. ya? Kemudian Oke. apakah sudah tahu peraturan lembaga pendidikan itu seperti apa, kemudian metode belajarnya, kurikulumnya, paham agamanya itu seperti apa? Itu ada informasi yang jelas nggak ketika Nah, begini. Kok masukkan begitu anak ke percaya sana? menitipkan anaknya di sana Iya, begitu ya? Oke, oke. Nah, begini Pak, jadi memang keadaan di kampung saya itu ya bisa dibilang eh, apa namanya jauh dari akses gitu ya. Termasuk mungkin keadaan masyarakatnya juga dari sisi SDM juga masih lemah gitu ya. Itulah dasarnya. Terus kondisi ekonomi juga sama gitu ya. Itu justru yang mendorong tadi mungkin niat baik keluarga ini menjadi petaka. Karena ya tadi mungkin SDM, faktor SDM, lemahnya ekonomi dan lain-lain. Jadi ketika dapat informasi dari saudaranya istrinya ini, jadi yang ada kan saudara istrinya pelaku ini yang nikah juga ke orang sana gitu. Jadi dari dia dapat informasi bahwa ya di Bandung ini ada sekolah gratis begitu. Nah, terus kan orang tua berpikir bahwa sekolah gratis, fasilitas juga ya kelihatannya bagus gitu ya. Terus anaknya juga punya semangat untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Ya, orang tua ya apa namanya tidak sia-siakan peluang itu Iya, tanpa melihat, tanpa apa namanya, mencari tanpa tahu begitu ya? tahu. Karena ya tadi di kampung saya itu secara akses juga susah, secara Baik. ekonomi juga baik. rendah, terus SDM juga ya tadi kurang. Ya, satu lagi pertanyaan Kang. Eh, Iya ya. dari adik atau keluarga yang menjadi korban ini apa pernah cerita gitu? Bisa seperti itu ya terus setelah kejadian ya, setelah ketahuan itu. Iya ya. Eh, apakah ada pernah menyampaikan informasi apa doktrin apa yang ditanamkan sehingga atau hanya semata-mata karena diancam, diintimidasi atau memang ada Oke. doktrin-doktrin keagamaan tertentu misalnya untuk bisa melakukan praktek bejat semacam itu? Oke. Oke, yang saya tahu ya, yang saya gali informasi dari korban ini, ya dia sebenarnya kayak ini Pak, saya mencurigai justru ya kayak udah dicuci otaknya aja. Tapi secara prinsip, kayak semodel gini, murid itu harus taat pada guru, gitu. Apapun itu. Nah itulah intinya yang bisa saya dapat Iya, ya. informasinya, begitu Oke. Terlihat dari Berarti apa ini Mas Seno? Apakah dari ibadahnya juga berubah, kemudian cara Oh ngomongnya enggak ke sih, keluarga berubah, enggak sih kalau dari atau lebih ke lihat pola dari pikirnya? cara pola pikirnya aja Pak, itu yang rusak. Hmm. Pola pikirnya sudah rusak begitu kata saya itu. Jadi rasionalnya enggak jalan. Terus saya juga tanya, ketika digitu gitu ya sama si pelaku ini, Iya. apakah Oke. kamu sadar apa enggak gitu misalkan. Ya. Dia anak-anak ini sadar tapi nggak bisa berontak gitu. Yang Oke. anak-anak ini sadar bahwa ini adalah sesuatu yang menyakitkan, ini adalah sesuatu yang nggak baik gitu ya. Tapi anak-anak nggak bisa untuk berontak. Gitu. Itu, Pak Mbak. Seno, apa yang Nah, kemudian bisa Anda dapat dari sepupu Anda, termasuk misalnya bagaimana pandangan sepupu Anda terhadap personal dari Heri ini sendiri? ya apa ya karena gini, Heri ini memposisikan dia itu sebagai ayah. Jadi perbuatan bejatnya ini ya tadi karena Doktrin itu tadi ya? anak-anak ini kan iya dari SD itu kan masih belum ada pikiran apa ya, masih polos gitu ya. Terus langsung dimasukin dengan tadi apa namanya cucian otak yang mengarah ke sana gitu loh. Jadi sehingga ya lama-lama karena sering diperlakukan seperti ini dan berulang-ulang, ya mungkin mereka merasa apa ya, merasa terbiasa, tapi tetap aja secara mental juga
rusak dia. Ya. Baik, Pak Seno, Gitu. Jadi mohon maaf. otaknya udah merasa bahwa itu tuh Sekarang sepupu perbuatan- Anda apakah sudah melahirkan? Sudah merawat udah bayinya? Pak, udah Pak. Kondisi kejiwaannya bagaimana, psikisnya? Nah, begini, ini kronologis awalnya saya sebenarnya belum menyampaikan secara utuh, Pak ya. Nah, nanti pertanyaan Bapak saya jawab. Saya ingin penyampaian kronologis awal ini bisa saya Baik. sampaikan Iya, iya. secara lengkap gitu ya, Pak ya. Nah, Satu, begini. Kang Seno, Ya. satu. Ini kan Apa? beberapa orang dari satu daerah. Ya, Ritual keagamaannya itu apakah sama dengan di daerah itu atau ada yang berbeda ritual keagamaannya dari anak-anak didik ini? ya kalau di daerah ya misalkan dia sekarang udah pulang ya, udah pulang, nggak ada yang beda, Pak. Jadi Kalau melihat dari cara ibadah anak-anak ya sekarang, nggak ada yang beda. Terus begini, ada memang apa namanya, kata saya tuh kan ditanya, sholatnya 5 waktu, enggak gitu kata saya tuh. Mereka tidak tahu kalau berbicara Pak Heri, tapi kalau kita katanya santri-santri ya sholat biasa 5 waktu, puasa ya puasa gitu, begitu. Oke. Jadi Tapi kalau Pak Heri, ya silakan. gimana? Ya silakan. Ya tapi kalau Pak Heri nggak bilangnya mereka nggak tahu gitu. Ya, sholat sama 5 waktu puasanya atau ada doktrin lain berkenaan dengan hubungan laki perempuan dalam Ya pikiran kalau mereka? itu saya nggak terlalu mendalami sih Pak ya, karena apa ya, saya juga nggak kuat sebenarnya gitu ya. Baik, berarti Mas Tapi Seno begini, statusnya tidak ada saya pernikahan ingin- siri, tidak ada sama sekali ya, Mas Seno ya? Tidak ada ikatan nikah, Nggak, baik itu secara agama Nggak maupun ada, itu nggak ada sama sekali ya? nggak ada. Nah ini Pak, jadi yang mendorong saya dan keluarga ingin membongkar kasus ini tuh ya tadi kronologisnya, saya izinkan saya untuk menyampaikan kronologis awal secara utuh ya Pak ya. Nah pada saat itu kita semua udah tahu bahwa ya korbannya dari kampung saya itu semua menjadi korban. Iya. Ya saya konsul sama LBH SPP ya yang ada di Garut. Kebetulan saya ada relasi dengan mereka. Ya mereka menyarankan udah, jadi daripada berbuat anarkis apa segala macam, ya udah kita tempuh jalur hukum aja begitu. Jadi mereka mengarahkan saya untuk mengambil seperti itu. Baik. Nah akhirnya saya koordinasi dengan kepala desa. Ya alhamdulillah saya dan kepala desa sama-sama berjuang begitu ya, membantu korban-korban ini untuk keberangkatan untuk melaporkan dan didampingi oleh LBH SPP. Itu proses hukumnya ya, Mas Seno, sampai akhirnya Iya, masuk ke persidangan iya, ya? Iya, baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktu dan juga informasinya, Pak Seno. Salam untuk keluarga di sana dan juga sepupu Anda. Terima kasih malam hari ini. Salam sehat, Pak Seno. Pemirsa, kita juga masih Salam akan sehat. mengupdate informasi dan juga akan berbincang bersama orang tua dari santriwati yang berada di wilayah Bandung. Tapi usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.